Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi bimbingan teknis terlebih dahulu begitu hingga nanti pukul 9.45 ya Bapak Ibu, ada waktu sekitar 35 menit begitu. Nah, sesi ini akan dipandu oleh Bapak Wahyudin. Monggo kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengkonsultasikan permasalahan yang mungkin dihadapi atau mungkin mengkonfirmasikan beberapa hal begitu mengenai teknis pengajuan proposal di sistem dan lain sebagainya. Kami persilakan untuk memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Mungkin langsung saja kepada Pak Udin, kami persilakan untuk memandu sesi bimbingan teknis. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Udin. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu bersama ya sebelum masuk bulan puasa. Insya Allah Senin depan kita sudah masuk bulan puasa. Di pagi ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi terkait dengan pengusulan proposal penelitian pada Sinta pada Bima itu ya. Baik, saya share dulu ya. Pertama terkait dengan skor Sinta ya. Kemarin Bapak Ibu dari BRIN sudah menyampaikan terkait dengan dosen-dosen yang potensial memiliki eligibilitas ya, atau ketersediaan skema-skema yang disediakan oleh DPR TPM. Nah, memang kalau kita melihat pada buku panduan ya, kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa dosen-dosen yang eligible ya untuk mendapatkan pendanaan adalah dosen yang memiliki persyaratan tertentu. Ya. Di sana persyaratan yang kita baca ya untuk skor Sinta ya, kalau yang dari Saintek untuk mohon maaf dibesarkan dikit ya. Baik. Jadi skor Sinta yang untuk yang bidang Saintek itu memang lebih tinggi ya, memang lebih tinggi, yaitu 300 untuk yang total ya. Kemudian yang kalau yang dari sosial humaniora ya untuk yang penelitian dasar itu 100 ya. Kemudian kalau Bapak Ibu yang memiliki skor Sinta 500 untuk bidang Saintek itu bisa mengajukan yaitu penelitian terapan. Sedangkan yang sosial humaniora untuk bisa mengajukan di skema terapan adalah dengan skor Sinta 150 ya. Tapi tentu bukan hanya itu yang jadi permasalahan ya. Yang lainnya, persyaratan lainnya adalah posisi keaktifan dosen ya. Kalau dia sedang terutama tugas belajar itu sudah tertulis di PD Dikti, itu posisinya tidak aktif sehingga tidak bisa mengajukan ya. Termasuk kalau di dalam buku adalah yang sedang tugas belajar. Walaupun mungkin di Bimanya mungkin tidak tertulis karena mungkin belum ada laporan dari kita. Ya. Kemudian yang lainnya adalah kalau yang memiliki dua tanggungan luaran wajib, maka itu juga tidak akan bisa mengajukan atau di backlist oleh sistem. Kemudian di pengajuan itu juga nanti ada ketentuan ya yang untuk anggota yang salah satunya harus memiliki persyaratan yang sama dengan ketua. Karena itu harapannya nanti ya ini tidak diharapkan ya. Kalau ketika ketua berhalangan tetap ya maka entah mungkin karena yang lainnya ya maka salah satu anggota bisa menggantikan posisi ketua. Saya lanjutkan. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang apa itu Sinta. Saya kira kita semuanya sudah tahu ya. Sinta merupakan portal yang memberikan akses kepada kita ya, yaitu untuk melihat data yang berkaitan dengan kinerja dosen, baik berupa penelitian, pengabdian, kemudian KI dan juga produk prototipe hasil penelitian atau pengabdian. Sehingga penting sekali bagi Bapak Ibu yang barangkali saat ini skor Sintanya masih di bawah minimal ya, kemudian kurang sedikit, maka segera melakukan upload ya ataupun sinkronisasi ya, baik itu publikasi, penelitian,
terutama produk dan prototipe yang nilainya cukup tinggi ya, 40 setiap produk maupun prototipe hasil penelitian. Jadi kalau kurang 30 kita punya produk, kemudian di submit maka akan nambah menjadi 40. Kemudian ini hubungan Sinta dengan sistem yang lainnya di DPR PPN, ya, sehingga sangat penting sekali karena ini nanti Sinta akan banyak lari kemana-mana. Termasuk salah satunya adalah ke Bima, ya. Apakah nanti skor Sintanya memenuhi atau tidak nanti dari sana. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi, ya. Nanti barangkali terkait dengan sinkronisasi akan kita berikan sedikit ulasan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menaikkan skor Sinta? Ya. Ini secara singkat saja. Pertama adalah meningkatkan kuantitas publikasi yang terindeks Sinta, sehingga nanti nilainya juga bagus, ya, skornya tinggi. Karena di Sinta itu masing-masing publikasi itu memiliki bobot skor yang berbeda-beda, ya. Terutama yang paling tinggi tentu adalah jurnal yang masuk di Scopus, ya. Kemudian yang di bawahnya, ya, kalau kita ya Sinta 1, Sinta 2 itu lebih tinggi. Kemudian tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, ya. Karena dengan kualitas nanti akan banyak disitasi, ya, oleh dosen lain, ya, dan itu akan menambah skor Sinta, ya, pada yang lainnya. Kemudian, ya, publikasi jurnal internasional berreputasi, memilih publikasi ke jurnal yang terindeks Sinta, ya, artinya tidak asal masuk gitu, ya. Kalau Sinta ya kalau bisa Sinta yang tertinggi, ya, Sinta 1, Sinta 2. Ya. Kemudian mengembangkan kegiatan kolaborasi, ya, menaikkan jumlah citasi dan seterusnya. Ya. Jadi apapun yang terkait dengan kegiatan ilmiah, ya, atau dharma perguruan tinggi, silakan dimasukkan. Ya. Kemudian apa manfaat memiliki skor Sinta yang tinggi? Ya. Nah, ini alhamdulillah, ya, dalam 2 periode terakhir WADE pada level, ya, perguruan tinggi yang mandiri, sehingga memiliki peluang, ya, akses dana yang lebih besar. Nah, ini tentu hasil kerja dari Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, tentu akan lebih baik lagi kalau semua dosen itu bisa memiliki partisipasi di dalam menyumbangkan skor Sinta total untuk perguruan tinggi, ya, sehingga nanti tetap berada pada klaster mandiri, ya. Ini keuntungannya membuka akses ke sumber daya dan sumber dana lebih baik, ya. Jadi sumber dananya bagi perguruan tinggi yang pada skor mandiri itu memang lebih banyak, ya, dibandingkan dengan yang masih skor binaan maupun yang di bawahnya, ya. Karena beberapa skema itu terbuka bagi yang klaster mandiri, tetapi tidak terbuka bagi yang klaster di bawahnya, yang mandiri binaan itu, ya. Walaupun memang ada satu skema, yaitu skema dosen pemula yang memang tidak diperkenankan bagi perguruan tinggi yang sudah mandiri. Kemudian meningkatkan reputasi akademik, ya, dengan skor Sinta yang tinggi, Bapak Ibu akan dilihat, ya, oleh berbagai macam institusi, ya, baik pemerintah, swasta, kemudian juga perseorangan. Nah, itu bisa membuka peluang, ya, bagi Bapak Ibu, ya, dari luar sana yang ingin bekerja sama kolaborasi penelitian dengan Bapak Ibu. Kemudian membuka peluang menerima penghargaan akademik, ya, mungkin di UAD sudah beberapa dosen yang mendapatkan penghargaan akademik dari DPR PPN. Kemudian membuka peluang ini bagi Bapak Ibu untuk diundang sebagai reviewer. Di UAD baru ada 2 reviewer yang langsung ditunjuk oleh DPR PPM, ya, ingat saya. Nah, yang lainnya mendaftar, ya, tapi yang ini ditunjuk, termasuk kemudian juga ditawari penelitian, skema penelitian yang memiliki skor Sinta yang tinggi atau
eh, prestasi akademik yang bagus ya, reputasinya bagus, sehingga layak mendapatkan pendanaan yang lainnya. Baik, kemudian saya lanjutkan. Kalau kita sepakat ya, yang lebih nggak diproses gitu aja ya informasi. Iya, diproses bulan depannya aja. Iya, nanti diproses. Terkait dengan ya, sekelasnya begitu. yang di ketika pendaftaran ya atau pengusulan penelitian. Itu aja mau makan gitu, Kak. Baik, sudah pernah kami serahkan juga ya panduan teknis pengusulan baru, kemudian approval pimpinan lembaga dan sinkronisasi data melalui BIMA. Pertama, sinkronisasi dengan PD Dikti dan Cinta oleh dosen ya. Mungkin sampai per tanggal 28 Februari kemarin ya masih banyak dosen yang di BIMA itu datanya belum tersinkron dengan yang ada di Sinta. Ya, sehingga mungkin ada dosen yang sebetulnya sudah memiliki jabatan fungsional lektor ya, tetapi karena belum disinkronisasi sehingga masih tertulis asisten ahli. Ya, itu secara otomatis dibaca oleh mesin di BIMA itu tidak eligible ya. Ya, termasuk juga barangkali skor Sintanya belum sesuai, maka nanti Bapak Ibu setelah masuk ya login ke BIMA silakan melakukan sinkronisasi. Ya. Nanti menunya ada di menu dashboard. Yang pertama ini, saya kira semua dosen ya pada dasarnya memiliki akun ya, cuma ya, mungkin lupa ya, atau belum didaftarkan. Tetapi semuanya yang sudah memiliki NIDN maupun NIDK itu punya akun di BIMA ini. Tinggal nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi staf di BIN ya, saya atau Mbak Nuri nanti Mbak Fitri nanti akan kita bantu untuk reset akunnya. Yang penting nanti Bapak Ibu mengirimkan NIDN maupun NIDK-nya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu nanti setelah masuk ya pada halaman pertama, nanti Bapak Ibu bisa melakukan ada dua ya, ada edit atau sunting data. Ya mungkin alamat emailnya belum sama ya, alamat nomor HP-nya mungkin ganti sehingga nanti silakan disunting, bisa diedit ya. Kemudian lakukan sinkronisasi data di PD Dikti ya. Karena boleh jadi di PD Dikti itu sudah lektor ya jabatan fungsionalnya, tetapi di bagian ini ya di BIMA ini mungkin belum ya sehingga tidak eligible ya. Nah, kemudian ya, termasuk data dari Sinta skor seluruh tahunnya ini ya, overallnya ya. Nanti klik saja ikon yang muncul di sini sehingga nanti nilai Sinta yang semula di BIMA 0 nanti akan disinkronkan dengan yang ada di Sinta. Ya, nanti yang di Sinta Bapak akan masuk ke sana. Ya, termasuk semuanya. Ya, di sini ada tombol di bawah itu adalah tombol untuk sinkronisasi data Sinta. Jadi nanti semuanya akan masuk ya. Nanti dari Scopusnya ya, ID Scopusnya berapa, Google Score-nya di sana skor berapa, indeks akan masuk. Ya. Nah, kalau masih sedikit bagaimana? Ya tadi lakukan publikasi dan sebagainya. Nah, publikasi ya dengan cara penelitian terlebih dahulu Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian pengusulan proposal baru oleh dosen, mungkin ini langsung aja ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, tadi saya sudah login ya. Kalau Bapak Ibu ingin login, buka dulu ya. Ini buka dulu di BIMA, setelah masuk BIMA, kemudian nanti ada username,
kemudian nanti ada masukkan password, kemudian nanti login. Ya. Nah, setelah login nanti di Bapak Ibu akan di dashboard itu ya, akan ada menu seperti ini. Ya. Nanti akan terlihat ya kalau buka sejak awal di sini ada informasi eligibilitas ya dari masing-masing dosen itu seperti apa. Kemudian nanti akan muncul juga skema-skema yang bisa diajukan. Ya. Nah, skema apa? Ya, kalau memenuhi tentu nanti skema-skema yang muncul itulah yang akan bisa diajukan. Kemudian nanti usulan baru diklik ya. Ya. Usulan baru ya. Kalau info eligibilitas di sini ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Termasuk nanti Bapak Ibu silahkan ya, apakah home base itu sudah sama atau tidak. Ya, kemarin ada dari pendidikan matematika ya. Kemudian home base-nya tertulis saintek ya. Nah, padahal saintek itu memiliki apa namanya? Memiliki persyaratan cita yang lebih tinggi ya. Ya, beliau sudah untuk penelitian dasar itu sudah 200 sekian. Dan karena di sini tertulis saintek padahal bodinya pendidikan matematika maka menjadi tidak eligible. Nah, kemudian kita komunikasikan dengan operator pusat, kemudian sudah menjadi sosial mandala, maka kemudian menjadi eligible. Nah, ini saya memakai akunnya Pak Miska ya. Yang eligible dua jenis penelitian, ya, yaitu penelitian terapan dan penelitian fundamental. Nah, kalau belum eligible, Bapak Ibu bisa melakukan klik di sini untuk sinkronisasi. Ya, ini tadi sudah. Pokoknya asal muncul eligible, Bapak Ibu langsung aja ajukan usulan baru. Nah, kalau mengajukan usulan baru di sini sudah muncul, ya. Nanti judulnya jadi elektor ya, ini. Nah, penggunaan sistem cerdas untuk kesehatan misalnya ya. Kemudian yang ini yang wajib diisi yang ada bintang-bintangnya ya. Kemudian mengukur apa ini? Mengukur TKT, tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, ketika mengukur yang pertama teknologi yang dikembangkan apa? Ya, di sini tadi untuk kesehatan mungkin jadi teknologi kesehatan yang nanti yang tepatnya apa. Kemudian TKT-nya skala dasar ya maksimal nanti 3 itu ya 1 sampai 3. Nah, cara mengukur misalnya ini TKT software katakanlah gitu ya. Kategorinya untuk TKT software. Iya. Nah, kemudian ini di level 1 ya. Ibu kalau ingin lolos maka nilai minimal adalah 80%. Ya. Katakanlah ini nanti target TKT-nya 3. Ya. Ini 100%, 80%. Kemudian lanjut ya. Kalau tutup nanti kembali lagi. Lanjut. Ini kalau rata-ratanya di bawah 80% maka tidak berhenti. Lanjut. Udah level 1. Ini semuanya kita 100 ya. Salah satu 80 misalnya. Dan jenengan kan harus punya tim toh untuk bantu Bapak. Lanjut ya. Nah, ini sudah sampai pada TKT 2 itu ya. Nah, TKT 3 nanti jangan banyak
nya di bawah 80%. Ya. Nah, kalau kita di TKT dasar, kita masih sedikit ya mengisi seperti ini. Ya, walaupun ini hanya klik-klik, tapi butuh waktu. Ya. Minimal nanti para pengusul mengisi ini di step 1 itu selesai, sehingga nanti masuk ke step 2, Bapak Ibu sudah bisa melihat dan mengunduh template proposal yang akan diajukan. Yang selesai. Nah, berarti produk yang sedang akan kita ajukan ini berada pada TKT 2 dan targetnya adalah TKT 3. Jadi penelitian selama 1 periode ini untuk meningkatkan dari TKT 2 ke TKT 3. Itu juga sudah luar biasa ya, meningkat 1 TKT itu sudah luar biasa. Kemudian skemanya, ya, itu ada skema dasar, ada skema terapan. Nah, kita karena ini TKT-nya 3, ya, kemudian dasar. Ya. Kalau ingin TKT-nya ingin yang terapan, maka TKT-nya ini yang TKT 1 ini minimal ya, nonton ya, acara ya, atau 4. Nah, targetnya bisa 4 atau 5. Ini penelitian dasar, kemudian ini fundamental, ya. Dananya maksimal 150, ya, itu maksimal, tidak harus dibulkan, ya. Kemudian bidang fokusnya ini mungkin terkait dengan kesehatan tadi ya. Temanya, nah, misalnya tadi membuat alat kesehatan, kemudian topiknya ya alat elektronik katakanlah ya. Ini Bapak Ibu nanti boleh mengisi kanan kiri ya, boleh seperti itu. Nah, level 1 rumpun ilmunya ini misalnya elektronika dan lainnya. Teknik katakanlah ya. Kemudian rumpun 2-nya teknik digunakan untuk ya informatika. Kemudian level 3-nya informatikanya untuk misalnya bioetika, kesehatan lah. Kemudian prioritasnya kemandirian ini ya. Kemudian tahun usulan, tahun pelaksanaan, lama kegiatan 1 tahun ya. Jadi 1 tahun. Kemudian nama ketua. Nanti tugasnya apa? Ini nama ketuanya OPT karena tadi saya membuka 2 akun ya. Namanya yang tertulis ini. Jadi kalau membuat 2 akun itu nanti yang terakhir itu yang terbuka itu nanti yang akan masuk. Jadi tugasnya penyusunan proposal. Tapi tentu tugas ketua bukan hanya itu ya. Yang pertama adalah ya mengkoordinir uh, kegiatan ya. Penelitian. Ya. Dan tidak hanya ini, kemudian tambah anggota. Nah, ketika tambah anggota ini NIDE-nya dimasukkan ya. Saya apa punya siapa ya? Nih, yang apa ini 1. Wah, ternyata anggotanya Pak Anton. Enggak apa-apa ya. Namanya kolaborasi. Ya, tapi ini terkait dengan bidang kesehatan, nanti ya salah satunya boleh dari seharusnya dari farmasi atau kedokteran, ya, atau mungkin dari FKM, ya. Mana yang nanti alat itu akan cocok dipakai di mana? Ya, katakanlah itu ya. Kemudian nanti pilihannya adalah sebagai anggota, ya. Kemudian tugasnya misalnya merancang alatnya, ya sistemnya seperti apa ya.
sistem kerja alatnya tadi yang direncanakan akan dibuat ketika penelitian. Nah, kemudian tambah lagi, ya, apa? Tapi salah satunya itu adalah memenuhi kriteria sebagai peneliti ketua, ya, ketua peneliti. Sehingga ketika ketua peneliti berhalangan, maka anggota salah satunya bisa menggantikan. Ya. Kemudian identitas pengusul anggota non dosen, ya mungkin dari balai kesehatan apa, ya, dari bengkel apa yang mungkin nanti akan menjadi mitra ketika membuat alat tersebut. Ya. Silakan. Ya. Nah, kemudian simpan sebagai draft, ya. Barangkali mungkin ketika mengerjakan ini ya ada tamu, simpan dulu, ya. Baik nanti tidak apa namanya tidak hilang, ya, listrik mati kemudian data hilang, simpan, ya. Kemudian lanjut. Oh. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nanti kalau sistemnya lancar ini lanjut, kemudian nanti baru muncul pada step kedua. Nah, di step kedua itulah nanti eh, akan ada tempat penelitian yang kita ajukan. Ya, apakah PTM, apakah fundamental reguler, atau fundamental yang kerjasama. Coba sekali lagi, ya. Mas Wahyudin. Mas Wahyudin. Anggota minimal 2, nanti nambah lagi. Yes. 05 2263 03. Siapa ini? Oh, media ya. Ini. Dan sebagai anggota, ya, tugas mungkin menyusun laporan dan publikasi sebagai bonus pertama ini nanti. Oh iya. Oke. Nah, ini di tahap kedua nanti unjuk template, ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan, ya. Di tahap kedua pendek, ya. Kemudian template. Nah, alangkah lebih baiknya juga sebelum ini Bapak Ibu sudah punya gambaran sehingga ketika menyusun ini akan lebih cepat lagi itu, ya. Ini template-nya. Nah, diunduh kemudian diisi, nanti segera diunggah lagi ke sistem yang tadi. Jadi mungkin dari saya cukup seperti itu. Dan nanti yang akan lebih lama itu adalah ketika menyusun anggaran itu, ya. RAP itu cukup panjang sehingga kemarin dari BIN sudah menyampaikan link untuk bahan penyusunan itu, ya. Ada template RAP yang dari Excel, silakan nanti dibuka dan itu bisa digunakan untuk menyusun lebih cepat. Mas Wahyudin. Barangkali seperti itu, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilakan. Nanti dari sini ada tim yang mungkin siap menjawab. Monggo. Richard, namanya ada pertanyaan tuh Pak. Atau monggo Pak Eko dulu. Mas Wahyudin. Jadi monggo Pak Eko. Kata sinkronisasi data di prodi atau di data kami itu, prodi itu sebelumnya kan teknik informatika.
Sekarang kan nomenklaturnya menjadi informatika. Nah, itu kan tidak ada prodi yang sesuai lah itu. Nah, untuk mengubah prodi gimana di tempat saya nggak bisa ya, Pak? Atau saya yang belum menemukan aja ya. Terima kasih. Oke, kalau di PDDT-nya sudah sama PDDT-nya, Sudah informatika. Nah, justru yang di Bima ini kan teknik Pak informatika. Eko. Di Iya, PDDT-nya sudah sesuai dengan prodi ya sekarang ini. iya sudah. Kalau yang di PD Dikti, sehingga antara Bima dengan PD Dikti kan tidak sinkron. Kalau di Di PDDT-nya informatika aja. jadi bentar. Masih. Ini. Ini. Jadi nanti kalau sambil nanti kami anukan ya, tapi secara umum, jadi Bapak Ibu setelah masuk ke Bima itu lakukan sinkronisasi ya. Nah, sinkronisasi itu untuk menyamakan data yang di PDDikti ke Bima ya. Kalau di PDDikti misalnya prodinya sudah sesuai ya, tapi kok di Bima belum, maka lakukan sinkronisasi ya. Tapi kalau di PDDikti-nya masih yang lama, barangkali nanti yang bertanggung jawab untuk pengisian di PDDikti ya. Karena biasanya di dosen kita juga sering pindah-pindah home base itu ya. Itu melalui SDM. Tapi sebelumnya nanti kami coba untuk melakukan tak lihat dulu ya di PDDikti-nya seperti apa. Ini mau telepon Pak Eko. Masih Mas Udin. Pasti lari-lari. Bang. Ya. Baik dari chat dari Bu Muya, jika dosen sedang studi non beasiswa dan eligible di Bima bagaimana? Ya. Ya kalau di buku panduan yang tertulis itu tugas belajar dan izin belajar. Ya. Kalau yang tugas belajar biasanya dari Dikti sudah otomatis mengeset ya karena itu di sepengetahuan dari Dikti. Ya, sehingga nanti akan tertulis tidak aktif atau non aktif. Itu yang tugas belajar. Ya. Kalau yang biaya mandiri, ya misalnya izin belajar, nah di PDDikti-nya barangkali tidak tertulis seperti itu. Ya. Nah, karena klausal aktifnya masih muncul, kemudian mungkin skor Sintanya juga memenuhi, maka akan tertulis eligible ya. Nah, kalau ini ya kami serahkan ke masing-masing ya. Tapi nanti silakan ditanyakan ya, apakah yang sedang izin belajar itu kalau secara sistem mungkin bisa ya, secara sistem karena sistemnya tidak bisa membaca. Cuma di buku tidak diperbolehkan. Kemudian kita nggak tahu nanti kalau misalnya setelah berjalan 2-3 bulan kemudian nanti ketahuan, saya nggak tahu anunya konsekuensinya seperti apa. Nanti bisa ditanyakan yang paham dengan narasumber yang utama nanti. Ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Setia. Assalamualaikum Pak. Kalau info eligible-nya tidak eligible, nggak berarti tidak eligible. Bagaimana solusinya? Sinta skor overall 264 sudah dilakukan sinkronisasi juga Pak. Ya. Jadi nanti kami lakukan aja ya, japri saja ya dengan silakan nanti menghubungi nomor kami. Baik, Bapak Ibu mungkin ini dulu ya kita mengisi waktu dari jam 9 tadi sampai jam 9.45 ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Kemudian nanti kita lanjutkan di luar ruang utama ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kami serahkan kembali kepada MC di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.